Mentari pagi menyapa lembut sawah-sawah yang menguning di bawah kaki bukit. Embun yang menggantung di ujung daun padi memantulkan cahaya seperti ribuan kristal kecil. Di tengah petak ladang itu, seorang gadis berjilbab sederhana sedang menanam harapan di setiap injakan kakinya. Dialah Saras, gadis desa yang tumbuh bersama debur angin dan senyap hutan. Suaranya tak pernah meninggi, tapi ketabahannya mampu menundukkan badai. Sejak ayahnya meninggal tertimpa batang pohon kopi saat panen raya, Saras menjadi satu-satunya tumpuan ibunya yang kini terbaring lemah karena penyakit ginjal yang terus menggerogoti. "Mak, Saras berangkat dulu ya, panen singkongnya udah waktunya," ucapnya lembut sambil menyelimuti tubuh kurus sang ibu yang menggigil di ranjang bambu. Tak ada balasan selain senyum tipis yang menyiratkan kelemahan dan ketakberdayaan. Di desa kecil itu, Saras dikenal sebagai gadis pendiam namun pekerja keras. Banyak yang menaruh simpati padanya, termasuk Reza, pria tetangga yang sejak kecil menjadi sahabat sekaligus calon tunangannya, dijodohkan oleh keluarga mereka saat Saras baru beranjak remaja. Namun hidup tak pernah berjalan semulus jalan tanah di musim kemarau. Suatu sore, saat Saras membawa ibunya ke puskesmas terdekat, dokter desa memberinya kabar yang menghantam lebih keras dari petir di musim hujan. "Lebih besar dari, ginjal ibumu rusak parah, nak. Harus dirujuk ke rumah sakit kota, dan itu butuh biaya besar. Sangat besar." Malam itu, Saras duduk di samping lampu minyak. Pandangannya kosong. Reza menemaninya dalam diam. "Kalau kamu ke kota, bagaimana dengan kita?" tanya Reza lirih, seakan enggan mendengar jawaban yang sudah ia duga. Saras tidak menjawab, hanya air mata yang perlahan mengalir menuruni pipinya. Bukan karena ragu, tapi karena keputusan itu terlalu berat. Cinta atau ibu, kebahagiaan atau pengorbanan, ia tahu jawaban yang harus dipilih. Esoknya, tanpa banyak bicara, Saras menitipkan ibunya pada tetangga dan berangkat ke kota bersama rombongan orang yang akan menjadi TKW. Tapi di tengah perjalanan, ia turun diam-diam di sebuah terminal kota besar. Bukan karena takut kerja di luar negeri, tapi karena ia tak sanggup meninggalkan ibunya sejauh itu. Ia memilih yang lebih berat, mencari nafkah sendiri, di negeri sendiri, tanpa siapa-siapa. Langit kota menyambutnya bukan dengan pelukan hangat, tapi dengan klakson yang membelah udara, debu yang menyesakkan napas, dan manusia-manusia yang berjalan cepat tanpa mata yang peduli. Saras berdiri di sudut terminal, menatap ke sekeliling, membawa satu tas lusuh dan secarik harapan. "Lebih besar dari, apa ibu akan sembuh? Apa aku bisa bertahan di sini? Apa Reza akan menungguku?" Pertanyaan-pertanyaan itu bergelayut seperti kabut tipis yang tak kunjung hilang. Dan di bawah langit asing itu, dimulailah kisah tentang seorang gadis desa yang mencoba menaklukkan dunia, bukan untuk dirinya, tapi demi seseorang yang mengajarkannya arti cinta pertama, ibunya. Langkah kaki Saras menyusuri trotoar sempit, menyusup di antara bayangan gedung tinggi dan suara klakson yang membelah keheningan malam. Kota ini terlalu asing, terlalu keras. Tak ada yang menyapa, tak ada yang peduli. Berbeda jauh dengan desanya, tempat senyum bisa didapatkan bahkan tanpa alasan. Perutnya kosong sejak pagi. Uang di sakunya tak cukup untuk membeli makan sekaligus membayar penginapan. Ia memilih duduk di bangku taman, menyandarkan kepala pada ransel lusuhnya. Di tangan, ia menggenggam foto ibunya yang sudah mulai menguning. "Mak, Saras nggak apa-apa." Saras kuat, gumamnya, padahal tubuhnya menggigil karena malam menusuk tulang. Pagi harinya, langkah tak tentu membawanya ke sebuah gang sempit. Ia melihat selebaran lowongan kerja ditempel di tiang listrik, dibutuhkan asisten rumah tangga. Disediakan tempat tinggal, dan makan. Gaji dibicarakan. Tanpa pikir panjang, ia mencatat alamatnya dan menyusuri rute yang ditunjukkan oleh penjual bubur yang iba melihat wajahnya yang lusuh. Rumah itu tinggi, berpagar besi, dan dipenuhi tanaman hias mahal. Di balik gerbang, berdiri seorang wanita angkuh bernama Burani. Wajahnya kaku, matanya menelanjangi dari ujung jilbab hingga alas kaki Saras. "Kamu bisa kerja,"
Masak, bersih-bersih, cuci, setrika, jaga anak. Tanyanya tajam. Saras mengangguk. Bisa, Bu. Kau tinggal di sini. Tapi ingat, jangan banyak tanya, jangan banyak bicara. Kerja saja. Hari-hari Saras diisi dengan tugas yang tak pernah habis. Sebelum fajar menyingsing, ia sudah berkutat di dapur. Setelah itu menyapu, mengepel, mencuci pakaian satu keluarga besar, lalu disuruh mengantar jemput anak majikan tanpa upah lembur. Makanan yang tersisa, tidur di gudang, suara-suara kasar, semua ia telan dengan diam. Ia menyimpan semua rasa dalam dada. Karena setiap kali lelah menghimpit, wajah ibunya hadir dalam ingatannya. Suatu malam, ketika sedang membersihkan ruang tamu, Saras bertemu mata dengan seorang pria muda berpakaian rapi, sorot matanya tajam, tetapi tidak kejam. Lelaki itu tak lain adalah Adrian, anak sulung Bu Rani. Tak seperti ibunya, pria ini tampak lebih manusiawi. Saras buru-buru menunduk, namun Adrian sempat menatapnya lama. Ada sesuatu dalam tatapan gadis itu yang membuatnya diam lebih lama dari seharusnya. Hari-hari berikutnya, Adrian mulai memperhatikannya dari kejauhan. Ia melihat Saras menyeka air mata diam-diam di balik pintu dapur. Ia mendengar Saras menolak sisa makanan mahal untuk dibungkus dan memilih makan nasi dingin dari pagi. Ia menyaksikan ibunya memaki tanpa alasan, tapi gadis itu tetap menunduk, tetap bekerja, tetap diam. Hingga suatu malam, ketika Saras pingsan di kamar mandi karena kelelahan dan belum makan, Adrian lah yang pertama menemukannya. Ia membopong gadis itu ke ruang tamu, membuat sang ibu marah besar. Dia cuma pembantu, jangan bersentuhan dengan orang kampung seperti itu, teriak Bu Rani. Namun Adrian hanya menjawab lirih, dia lebih manusiawi dari kita semua. Saras sadar keesokan harinya, tubuhnya lemah, tetapi air matanya tak bisa dibendung. Bukan karena sakit, tapi karena hati terasa lebih terluka daripada tubuh yang lebam. Keesokan harinya, tanpa peringatan, Bu Rani menyobek amplop kecil berisi uang yang Saras kumpulkan untuk pengobatan ibunya. Ini bukan hakmu, kau makan, tidur di rumah ini. Jangan berharap bisa menabung seenaknya. Saras menggenggam keras bajunya. Ia tak berani melawan, tapi hatinya pecah. Air matanya jatuh membasahi lantai, namun tak satu pun yang peduli, kecuali satu orang, Adrian, yang menyaksikan semuanya dari tangga atas. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Saras menatap langit kota dan bertanya dalam hati. Lebih besar dari, apakah langkahku salah? Apakah cinta pada ibu harus dibayar semahal ini? Ia belum tahu bahwa luka-luka itulah yang kelak menguatkan dirinya. Bahwa pengkhianatan itu hanyalah awal dari keberanian. Dan bahwa seseorang di rumah itu diam-diam menyimpan rasa yang bisa menjadi penyelamat atau bencana. Hujan mengguyur kota malam itu, membasahi jendela kamar sempit tempat Saras terbaring lemah. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena demam yang belum reda, tetapi karena kabar dari desa yang baru saja ia terima. Pesan singkat dari tetangganya masuk lewat ponsel tua pinjaman. Makmu kritis, Sar. Kalau bisa pulang, pulanglah sekarang. Lututnya seketika lemas. Dunia terasa seperti runtuh perlahan. Sementara tabungan yang ia kumpulkan selama ini sudah lenyap di tangan Bu Rani yang kejam. Satu-satunya harapan untuk membawa ibunya ke rumah sakit kini tinggal debu. Tangis Saras pecah dalam diam. Ia menekuk lututnya di sudut kamar, menekan wajah ke lutut, dan membiarkan dadanya terguncang hebat. Semua usahanya seakan sia-sia. Ia berjuang, bertahan, menahan lapar dan hinaan, tapi balasannya justru kehilangan demi kehilangan. Ketika pagi datang, ia memberanikan diri meminta izin untuk pulang ke desa sebentar. Tapi seperti bisa diduga, Bu Rani melemparnya keluar dari ruang tamu bahkan sebelum ia selesai bicara. Sudah cukup, kalau kau mau keluar dari rumah ini, jangan pernah kembali. Teriak wanita itu dengan mata menyala. Saras hanya menunduk, menggenggam jemari sendiri sekuat mungkin agar tidak gemetar. Tapi sebelum ia berbalik, sebuah suara terdengar dari arah tangga.
Biarkan dia pergi, Bu. Adrian berdiri di sana, tatapannya lurus dan dingin. Tak seperti biasanya, kali ini ia menantang ibunya secara terang-terangan. Kau tidak punya hak menahan seseorang yang hanya ingin menjenguk ibunya yang sekarat. Bu Rani terdiam sesaat, tapi bukan karena kalah. Ia hanya memilih tidak mempermalukan dirinya sendiri di depan putranya. Saras tak tahu bagaimana harus mengucap terima kasih. Ia hanya memeluk tasnya erat dan melangkah keluar gerbang rumah itu, basah oleh sisa hujan semalam dan luka yang tak bisa ia tutupi. Perjalanan ke desa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Ia tiba di rumah panggung tuanya menjelang malam. Lampu Petromax menyala redup di sudut ruangan. Dan di atas tikar, tubuh ibunya terbujur lemah. Nafasnya pendek, suaranya nyaris tak terdengar. "Mak, Saras pulang," ucapnya dengan suara pecah. Ia menggenggam tangan ibunya yang dingin. Senyum tipis tersungging di wajah wanita itu. "Kau sudah besar, kuat sekali," bisiknya, sebelum matanya perlahan menutup dan nafas terakhir terlepas tanpa suara. Saras menjerit, air mata mengalir deras, menyatu dengan peluh dan lumpur di kakinya. Ia memeluk tubuh yang dulu menyusuinya, menyelimutinya dari dingin, dan menemaninya di kala lapar. Dunia mendadak hampa, seakan semua warna menghilang dari hidupnya. Hari-hari berkabung berlalu dalam kabut. Tetangga datang silih berganti, mengucapkan belasungkawa. Namun Saras hanya diam, pandangannya kosong. Tubuhnya ada di sana, tapi jiwanya terasa hilang. Ketika semua tamu pulang dan rumah kembali sepi, Saras duduk sendiri di sudut ranjang, memandangi foto ibunya yang kini bersandar di dinding bambu. "Mak, Saras sudah kehilangan segalanya. Tak ada yang tersisa." Tapi dalam kesenyapan itu, kenangan masa kecil datang menghampiri. Tawa sang ibu saat mengajaknya menyiram tanaman. Pelukan hangat di malam-malam dingin. Doa-doa yang tak pernah putus. Dan perlahan, dari dasar hatinya yang remuk, muncul satu suara. "Lebih besar dari, bangkit, Sar. Jangan biarkan semua ini sia-sia." Ia menatap langit desa malam itu, bertabur bintang seperti biasa. Berbeda dengan langit kota yang penuh asap, langit desanya masih jujur. Dan di sana, di bawah sinar rembulan, ia mengucap janji. Saras tidak akan berhenti. Tidak sampai kehidupan membalas semua air mata ini dengan makna. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pagi berikutnya, sebelum ayam berkokok, Saras berangkat kembali ke kota. Ia tak punya pekerjaan, tak punya tempat tinggal, dan tak punya siapa-siapa. Tapi kini, ia membawa sesuatu yang lebih kuat dari segalanya. Hati yang tak lagi takut terluka. Kota itu tak berubah. Masih bising, masih asing. Tapi Saras bukan lagi gadis yang sama. Ia telah melewati kematian, kehilangan, dan kehancuran tanpa hancur sepenuhnya. Kini ia kembali, bukan untuk menyerah, tapi untuk bertahan. Namun, kenyataan tak pernah berhenti menguji. Hari-harinya ia isi dengan mencari pekerjaan dari satu toko ke toko lain. Berkali-kali ditolak karena tidak punya ijazah, karena penampilan tak meyakinkan, karena tak punya pengalaman kota. Hingga akhirnya, sebuah rumah makan kecil di pojok jalan menerima Saras sebagai pelayan, gaji kecil, tapi cukup untuk bertahan hidup. Ia tinggal di kamar sempit di belakang dapur, beralaskan tikar dan berbantalkan tas. Tiap malam, ia menulis dalam buku usang peninggalan ibunya, bukan untuk dikenang, tapi sebagai pengingat bahwa ia masih punya arah, walau terlatih. Suatu sore, ketika hujan gerimis membasahi kaca jendela warung, seorang pria datang memesan kopi dan nasi goreng. Saras yang mengantarnya nyaris menjatuhkan nampan saat melihat wajah itu. Matanya tak asing, senyumnya dulu sangat dikenalnya. Reza. Dia tampak lebih dewasa, lebih mapan, mengenakan jas dan membawa koper kerja. Saras berdiri mematung, tak tahu harus bersikap seperti apa. Namun Reza tidak mengenalinya, atau pura-pura tak mengenali. "Terima kasih, Mbak," ucapnya singkat, tanpa menatap. Saras kembali ke dapur dengan langkah gontai. Dada yang selama ini ia tutupi dengan keikhlasan mulai retak.
Ada rasa yang selama ini ia pendam, meledak dalam sunyi. Malam itu, ia tak bisa tidur. Kenangan tentang Reza kembali menghantui, tentang janji yang terputus, tentang cinta yang dulu membuatnya memilih bertahan. Ia tahu, ia yang pergi. Tapi ia tak pernah benar-benar meninggalkan hatinya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Hari berikutnya, Reza kembali. Kali ini duduk lebih lama, memandangi langit di luar jendela. Ketika Saras datang mengantar pesanan, pria itu akhirnya menatap wajahnya lekat-lekat. "Saras." Suara itu nyaris seperti bisikan. Saras hanya menunduk. "Iya, ini aku." Sunyi mendadak turun di antara mereka. Tak ada yang tahu harus bicara apa. Tapi dari mata Reza, ada semburat kesedihan yang tak bisa disembunyikan. "Kenapa kamu di sini?" tanyanya lirih. Saras tersenyum pahit, karena hidup tidak pernah memberi pilihan yang indah. Reza menghela napas. "Aku menikah 2 tahun lalu. Orang tua memaksaku. Aku kira kamu tak akan kembali." Ucapan itu menamparkan lebih keras dari hinaan manapun. Saras mengangguk pelan, seolah menerima, tapi dalam hati, ada sesuatu yang patah untuk kedua kalinya. Setelah Reza pergi, Saras duduk di sudut warung. Air matanya jatuh tanpa suara. Dulu, ia pergi karena ingin menyelamatkan ibunya. Kini, yang tersisa hanyalah kenangan, dan kenyataan bahwa cinta masa lalunya telah menjadi milik orang lain. Namun di balik luka itu, ia menyadari satu hal. Lebih besar dari ia tak bisa terus menggantungkan harapan pada masa silam. Saat itulah Adrian datang. Bukan secara kebetulan, tapi karena ia memang mencari Saras sejak tahu gadis itu menghilang dari rumah ibunya. Ia menemukannya di warung itu, pucat, kurus, dan nyaris kehilangan cahaya. "Saya bisa bantu kamu keluar dari sini," ucapnya. "Kalau kamu mau." Saras menatap Adrian dengan mata sembab. Ia tidak tahu apakah itu pertolongan tulus atau rasa iba. Tapi yang jelas, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada tangan yang diulurkan ke arahnya. Bukan dari masa lalu, tapi dari seseorang yang hadir di masa kini. Dan untuk pertama kalinya juga, Saras merasa tersesat antara cinta yang dulu pernah ia perjuangkan, dan kebaikan baru yang mulai menyentuh luka terdalamnya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Langit pagi masih kelabu ketika Saras membereskan meja-meja warung. Semalam ia nyaris tak tidur. Bukan karena lelah, tapi karena hati yang berkecamuk. Pertemuan dengan Reza telah membangkitkan luka lama, sementara tawaran Adrian datang seperti cahaya samar di lorong gelap. Saras tak ingin bergantung pada siapapun. Tapi kenyataan menamparnya, upah sebagai pelayan nyaris tak cukup untuk makan, apalagi menyewa tempat tinggal yang layak. Setiap malam ia menulis dalam buku harian ibunya, mencoba mengingat alasan mengapa ia harus terus berjalan. Lebih besar dari, kalau Saras menyerah, lalu apa arti semua air mata ini? 1 minggu kemudian, keputusan akhirnya diambil. Saras menerima tawaran Adrian, bukan karena ingin mengandalkan, tapi karena ia ingin belajar berdiri di atas kakinya sendiri. Adrian menawarinya bekerja di butik kecil milik temannya, sebagai asisten penjahit. Hari pertama, Saras memandangi mesin jahit tua dengan canggung. Ia belum pernah menjahit, kecuali memperbaiki sobekan bajunya sendiri. Tapi ada yang berbeda, tempat itu tidak memaki, tidak membentak, dan yang terpenting, tidak menginjak harga dirinya. Pemilik butik, seorang wanita paruh baya bernama Bulia, menyambutnya hangat. "Kamu tidak perlu sempurna hari ini. Cukup belajar, pelan-pelan." Kata-kata itu membekas di hati Saras. Ia mulai belajar menjahit dari dasar, dari menggulung benang hingga mengukur pola. Tangannya yang dulu hanya tahu mencangkul dan menyapu kini belajar merangkai kain menjadi karya. Hari demi hari, ia mulai menikmati pekerjaannya. Ia belum ahli, tapi setiap tusukan benang terasa seperti menyulam kembali kepingan hatinya yang berserakan. Perlahan, ia menata hidupnya. Uang hasil kerjanya ia simpan sedikit demi sedikit. Untuk pertama kalinya, ia bisa membeli sandal baru,
dan mengganti jilbab yang sudah mulai pudar. Namun bukan hanya hidupnya yang berubah. Adrian, yang semula hanya datang sesekali, kini lebih sering muncul. Kadang membawakan teh hangat, kadang hanya duduk diam di sudut butik, berpura-pura membaca koran. Tapi dari caranya menatap Saras, semua orang tahu pria itu tengah jatuh hati. Saras menyadarinya, tapi hatinya masih dipenuhi debu masa lalu. Ia belum siap menerima cinta baru. Luka Reza masih membekas, meski kini tidak lagi berdarah. Bahkan saat Adrian memberinya syal rajutan tangan sendiri saat musim hujan tiba, ia hanya mampu mengucap terima kasih dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Kenapa kamu selalu baik padaku?" tanyanya suatu malam ketika mereka pulang bersama. Adrian menatapnya serius. "Karena kamu mengajarkan aku bahwa kekuatan sejati datang dari mereka yang pernah hancur, tapi tak pernah berhenti mencoba." Kalimat itu menghantam perasaannya seperti gelombang diam yang menyapu. Tak ada gombalan, tak ada rayuan. Hanya pengakuan yang tulus dari seseorang yang benar-benar melihat luka dan keberanian dalam dirinya. Beberapa bulan berlalu, Saras kini sudah bisa menjahit satu baju sendiri. Karyanya mulai dilirik pelanggan. Bu Lia bahkan memberinya ruang untuk mencoba desainnya sendiri. Dan di sudut butik, terpajang gaun sederhana berwarna biru lembut, hasil karya pertamanya. Gaun itu dinamainya Kenangan. Namun di tengah kebangkitan itu, kabar mengejutkan datang seperti petir siang bolong. Desanya akan digusur untuk pembangunan villa mewah. Tanah tempat ia tumbuh, sawah tempat ia menanam harapan, dan rumah tempat ibunya berpulang, semuanya akan hilang. Dan yang lebih mengejutkan, proyek itu dikerjakan oleh grup properti milik keluarga Adrian. Dunia Saras kembali terguncang. Ia merasa terjebak di antara dua sisi. Pria yang mulai mengisi hatinya, dan tanah kelahirannya yang kini terancam sirna. Air matanya kembali menetes. Bukan karena lemah, tapi karena ia tahu, tak semua kebangkitan berakhir dengan bahagia. Terkadang, bangkit berarti harus memilih kehilangan yang baru. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ibunya tiada, Saras menatap bintang dengan doa yang gemetar. "Lebih besar dari Tuhan, jika harus memilih antara cinta dan tanah kelahiran, apakah aku akan kuat mengorbankan keduanya?" Hari itu, langit kota tampak mendung meski belum turun hujan. Seolah turut merasakan gelisah yang membungkus hati Saras. Surat pemberitahuan penggusuran sudah tersebar di media sosial, dan wajah-wajah warga desanya terpampang dalam video singkat, menangis, memohon, dan mempertahankan rumah mereka dari alat-alat berat yang sudah mulai berdatangan. Saras menatap layar ponselnya, matanya merah, jantungnya berdetak tidak karuan. Desa tempat ibunya dimakamkan, tempat ia belajar berjalan dan mengenal kasih sayang, sebentar lagi hanya akan menjadi kenangan. Tangannya menggenggam keras brosur proyek Resort Alam Swarga, sentuhan mewah di jantung pedesaan. Dan di bawahnya, tertera nama investor utama, Grup Arsa Mandiri, milik keluarga Adrian. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hari itu juga, tanpa berkata apa-apa pada siapapun, Saras mengambil tas dan pergi ke kantor pusat proyek yang berada di jantung kota. Ia berdiri di lobi megah, mengenakan gamis lusuh dan jilbab polos, dikelilingi karyawan dengan jas rapi dan sepatu mengkilap. Petugas keamanan sempat menahannya, tapi sebelum terjadi keributan, Adrian muncul dari lift, terpaku melihat Saras berdiri dengan mata penuh bara. "Kita perlu bicara," katanya datar. Mereka akhirnya duduk di ruang rapat kaca. Di balik dinding bening itu, gemerlap kota tak mampu menyembunyikan ketegangan yang menyelimuti ruangan kecil itu. Saras menatap pria yang selama ini perlahan mengisi hatinya, kini menjadi bayangan dari ancaman terbesarnya. "Kamu tahu proyek itu akan menghancurkan desaku," ucapnya, pelan tapi menusuk. Adrian menarik napas dalam. "Aku baru tahu proyek itu melibatkan tanahmu setelah semuanya berjalan. Dan aku bukan pemutus akhir, Sar, aku." Saras mengangkat tangan, menghentikan kalimatnya. "Jangan beri alasan.
Aku tidak datang untuk minta belas kasihan. Aku datang untuk memberitahumu, kalau villa itu dibangun di atas luka orang-orang kampung, maka kamu sedang membangun kemewahan dari puing-puing air mata. Adrian terdiam. Tak ada kata yang bisa meredam api dalam mata Saras. Ia menatap wanita itu, yang dulu lemah, kini berdiri seperti batu karang yang menantang ombak. Saras, aku bisa bicara dengan ayahku. Tapi kalau kamu benar-benar menentang proyek ini, kamu akan berhadapan dengan semua pemegang saham. Termasuk keluargaku. Saras tersenyum getir. Aku tidak peduli siapa musuhku. Tapi aku tidak akan diam ketika tanah tempat ibuku dimakamkan diganti dengan kolam renang. Ia pun bangkit, tanpa menunggu jawaban. Langkahnya tegap, meski di dalam hati, badai terus mengamuk. Ia tahu, satu langkah itu mungkin mengakhiri kedekatannya dengan Adrian. Tapi ada sesuatu yang lebih penting dari cinta, harga diri. Hari-hari berikutnya, Saras pulang ke desa. Ia mulai memimpin warga menolak penggusuran. Ia menyusun petisi, menghubungi media lokal, dan mengumpulkan dokumen warisan tanah warga. Ia bukan lagi gadis yang menunduk ketika dihina, ia kini menjadi suara bagi orang-orang yang terlalu takut untuk bersuara. Sementara itu, Adrian dilanda dilema. Di satu sisi, ia menyadari proyek itu adalah ambisi besar ayahnya. Di sisi lain, ia melihat kebenaran dalam tindakan Saras, bahwa tidak semua kemajuan layak dibayar dengan kehancuran. Ia mencoba berbicara dengan keluarganya, tapi dijuluki sebagai lemah karena wanita kampung. Ia diancam dicoret dari warisan, dikeluarkan dari dewan direksi jika terus melawan. Malam itu, Adrian berdiri di balkon apartemennya, memandangi langit gelap. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa kecil, kecuali ketika ia mengingat mata Saras, yang menatapnya bukan sebagai pangeran kota, tapi sebagai manusia biasa yang masih bisa memilih benar atau salah. Sementara itu di desa, surat perintah eksekusi turun. Warga panik, beberapa mulai menyerah. Tapi Saras tetap berdiri di depan rumah peninggalan ibunya, membawa papan bertuliskan, "Kami tidak menjual kenangan kami." Dan saat matahari mulai tenggelam, iring-iringan alat berat mendekat. Saras berdiri paling depan, 1 lawan 1000. Tapi ia tak bergerak, karena ia tahu, jika hari itu ia mundur, maka semua perjuangan akan hancur. Dan entah dari mana, suara lain menyusul di belakangnya. Satu persatu warga berdiri bersamanya. Anak-anak, orang tua, bahkan mereka yang dulu pesimis. Ketika suara mesin mulai meraung, seseorang berteriak, "Hentikan!" Dari kejauhan, Adrian datang, berdiri di antara barisan petugas proyek. Matanya penuh keyakinan. "Stop semua ini. Proyek dibatalkan." Semua orang terdiam. Dan di bawah langit senja yang merah menyala, air mata Saras tumpah, bukan karena kalah, tapi karena menang, dengan luka, dengan air mata, tapi juga dengan keyakinan bahwa tidak semua yang dicintai harus dikorbankan. Bab ini menjadi titik klimaks emosional bagi Saras, memilih kehilangan cinta demi tanah kelahirannya, dan justru menemukan bahwa cinta sejati adalah yang berdiri bersamanya, bukan yang menahannya tetap tinggal. Langit desa kembali cerah setelah gelap panjang. Proyek penggusuran dibatalkan, suara alat berat tak lagi menggema, dan warga perlahan berani tersenyum. Tapi bagi Saras, perjuangan belum selesai. Ia tahu, kemenangan sesaat bisa bergeser jika tak diikuti tindakan nyata. Hari-harinya kini diisi rapat warga, penyusunan legalitas tanah, dan permohonan perlindungan ke lembaga hukum. Tak jarang ia disindir sebagai perempuan kampung sok pintar, bahkan ada yang menyebar gosip bahwa dirinya hanya mencari perhatian. Namun Saras tak goyah. Ia bukan perempuan yang sama seperti dulu, yang menangis dalam diam. Kini ia berbicara lantang, bukan karena ingin dilihat, melainkan karena tahu diam adalah bentuk kejahatan dalam ketidakadilan. Suatu sore, saat langit mulai temaram, Saras berjalan menyusuri jalan setapak menuju makam ibunya. Di tangannya, ia membawa setangkai melati putih. Di hadapan pusara sederhana itu, ia duduk, menatap tanah yang basah oleh embun.
Mak, Saras bisa selamatkan desa kita. Tapi harga yang Saras bayar tak sedikit. Suaranya pelan, tapi setiap suku katanya membawa luka. Di lubuk hati terdalam, ia merindukan ibunya. Rindu pelukan, rindu doa lirih, rindu tempat pulang yang hangat. Angin berembus pelan, seolah menjawab. Tiba-tiba seseorang berdiri di belakangnya. Langkahnya tak asing, Adrian. Pria itu mengenakan baju sederhana. Tak lagi membawa mobil mewah, tak lagi berdiri seperti pewaris perusahaan besar. Wajahnya lelah, namun matanya tenang. Aku tak punya jabatan sekarang. Tak punya warisan. Semuanya kutinggalkan. Saras menoleh perlahan, tak terkejut, tapi juga tak langsung menjawab. Ayahku memintaku memilih mereka, atau kamu, lanjut Adrian. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku memilih yang membuatku merasa hidup. Hening sejenak, kenapa kamu melakukan semua itu? Bisik Saras. Adrian menatap makam di hadapannya. Karena kamu mengajarkanku, cinta bukan soal memiliki, tapi soal memperjuangkan yang benar. Aku ingin menjadi bagian dari itu. Dari kamu. Air mata Saras jatuh tanpa bisa ditahan. Ia ingin memeluk, ingin mengucapkan terima kasih, tapi yang keluar hanya isakan pelan. Dunia pernah membuatnya percaya bahwa pria baik tak ada. Tapi Adrian mematahkan keyakinan itu, bukan dengan janji, tapi dengan pengorbanan nyata. Sejak hari itu, nama Saras mulai dikenal. Bukan sebagai pembantu kota, bukan sebagai gadis miskin, tapi sebagai perempuan desa yang menyelamatkan tanah kelahirannya dari kerakusan orang berkuasa. Media meliput kisahnya. Wartawan datang mewawancarai. Banyak yang mengira ia akan pindah ke kota setelah terkenal. Tapi Saras tetap tinggal. Ia tahu, akar hidupnya tertanam di tanah ini. Ia membuka rumah jahit kecil di dekat rumah ibunya dulu. Memberdayakan ibu-ibu desa, mengajarkan keterampilan, membuka peluang. Bukan sekadar ekonomi, tapi martabat. Setiap sore, anak-anak berlarian di halaman. Hutan kembali hijau, sungai kembali jernih. Dan di antara semua itu, Saras berdiri, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai saksi bahwa luka bisa menjadi kekuatan jika dipeluk, bukan disembunyikan. Adrian mendampinginya, bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai teman seperjuangan. Ia bekerja sebagai pengajar relawan, menanamkan nilai hidup sederhana dan cinta lingkungan pada anak-anak desa. Namun malam tetap menyimpan sunyi. Saras terkadang duduk sendiri di beranda, memandangi bintang. Luka masa lalu masih berjejak, tapi kini ia tidak membencinya. Ia mencintai luka itu, karena dari sanalah dirinya dilahirkan ulang. Lebih besar dari, Mak, ucapnya dalam hati, Saras tak hanya bertahan. Saras menang, bukan atas dunia, tapi atas dirinya sendiri. Dan bagi Saras, itulah kemenangan paling murni. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bab ini menggambarkan transformasi Saras dari korban kehidupan menjadi pemimpin yang membangkitkan desa dan dirinya sendiri. Ia berdiri bukan karena diselamatkan, tapi karena memilih untuk bangkit. Jika kamu setuju, aku akan lanjutkan ke bab 8, karma yang datang perlahan, ketika masa lalu mengejar orang-orang yang pernah menyakitinya, namun Saras memilih membalas dengan cara yang tak terduga. Lanjut sekarang. Dengan senang hati, berikut kelanjutan kisahnya dalam bab 8, karma yang datang perlahan, penuh dengan nuansa luka, pembalasan yang tak membusuk, dan kebijaksanaan yang lahir dari penderitaan. Bab 8, karma yang datang perlahan. Waktu tak pernah lupa, meski manusia kerap mencoba menyingkirkan masa lalu dari pikirannya. Begitu pula dengan mereka yang dulu menginjak-injak Saras, kini mulai merasakan getir dari setiap kesalahan yang pernah mereka tanam. Kabar itu datang pada pagi yang tak terduga. Bu Rani, wanita kaya yang dulu memperlakukan Saras layaknya budak, kehilangan segalanya. Suaminya ditangkap karena kasus korupsi. Aset-aset disita. Rumah megah tempat Saras dulu tidur di gudang kini terjual murah di pelelangan. Anak bungsunya terjerat kasus narkoba. Dan Adrian sudah lama memutus hubungan darah.
Saras mendengar semuanya dari berita dan cerita mulut ke mulut. Ia bisa saja menertawakan nasib itu. Ia berhak jika ingin membalas semua penghinaan dulu. Tapi yang ia lakukan justru sebaliknya. Hari itu, ia mengirimkan satu keranjang makanan ke rumah kontrakan kecil tempat Bu Rani tinggal kini, tanpa nama pengirim. Seseorang pernah berkata, kebaikan akan kembali pada waktunya. Begitu juga keburukan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di waktu yang hampir bersamaan, Reza, lelaki dari masa lalu, datang ke desa. Dengan wajah tirus, ia menemui Saras di rumah jahitnya yang sederhana tapi ramai. Ia berdiri lama di depan pintu, seakan ragu untuk mengetuk. Saat Saras muncul dari dalam membawa beberapa kain, tatapan mereka bersirobok. Hening menyergap. Reza. Saras, suaranya bergetar. Ia sudah tidak lagi segagah dulu. Pekerjaannya hilang setelah perusahaannya bangkrut. Rumah tangganya retak. Istrinya meninggalkannya membawa anak mereka setelah ketahuan berselingkuh. Aku bodoh, katanya pelan. Aku pikir meninggalkanmu adalah keputusan terbaik. Tapi sejak kamu pergi, tidak ada yang pernah bisa menggantikan kamu. Saras menatapnya lama, lalu menunduk. Ada luka yang tersisa, tapi ia tak ingin membiarkan luka itu beracun. Kamu bukan kehilangan aku, Reza, ucapnya tenang. Kamu kehilangan dirimu sendiri. Reza terdiam. Air matanya jatuh, entah karena penyesalan atau karena sadar, Saras yang berdiri di hadapannya bukan gadis lemah yang bisa disakiti lalu ditinggalkan. Maafkan aku. Saras tersenyum samar, tak pahit, tak sinis. Sudah sejak lama, dan begitu saja, ia melangkah pergi, membiarkan Reza berdiri di ambang pintu, menggenggam penyesalan yang datang terlambat. Malam itu, Adrian menemani Saras duduk di beranda. Di atas mereka, langit bersih seperti hati yang telah dimaafkan. Kamu tahu, kata Adrian pelan, kamu bisa saja menghancurkan mereka. Dan semua orang akan menganggap itu wajar. Saras menarik napas panjang, lalu menjawab, tapi, apa bedanya aku dengan mereka kalau aku membalas dengan kebencian? Adrian menoleh, memandang perempuan di sampingnya. Ia tak lagi memuja kecantikan fisik Saras, tapi kekuatan yang terpancar dari jiwanya. Kamu luar biasa, Sar. Saras tersenyum, kali ini bukan karena dipuji, tapi karena tahu ia telah menang tanpa harus merendahkan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Keesokan harinya, Saras menulis lagi di buku peninggalan ibunya. Halaman terakhir yang kosong kini ia isi. Lebih besar dari, aku tak akan menghapus mereka dari cerita hidupku. Karena dari merekalah aku belajar berdiri. Aku tak lagi marah, hanya lega. Karena hidup akhirnya mengajarkan, luka yang tidak dibalas, akan sembuh dengan cara yang paling indah, keikhlasan. Dan di halaman yang sama, ia menggambar sebuah pohon, berakar kuat di tanah desa, tapi rantingnya menjulur sampai langit. Itulah dirinya sekarang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. M dirangkai seindah dan sedramatis mungkin, menjadi pelengkap perjalanan panjang Saras yang penuh luka, cinta, dan kemenangan batin. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bab 9, Rumah yang tak pernah pergi. Musim hujan datang lebih awal tahun itu. Embun menggantung di pucuk-pucuk daun, dan suara rintik di atap seng terdengar seperti simfoni alam yang lembut. Di sudut rumah jahit yang sederhana, Saras berdiri di depan cermin, mengenakan gaun hasil rancangannya sendiri, warna gading lembut, dengan renda-renda kecil yang dijahit dengan tangan penuh cinta. Hari ini bukan sekadar hari biasa. Hari ini adalah hari ketika semua perjalanannya, yang panjang dan berliku, akhirnya mencapai titik yang tenang. Namun jauh sebelum senyum terukir di bibirnya, hatinya sempat kosong oleh luka yang tak terucap. Ia melewati malam-malam kelam, pagi-pagi yang tanpa harapan, dan siang hari penuh rasa malu. Tapi kini, ia menatap bayangannya sendiri bukan dengan tangis, melainkan dengan kebanggaan yang tak bersuara. Asteris. Warga desa mulai berdatangan. Anak-anak berlarian di halaman, mengenakan pakaian terbaik mereka. Ibu-ibu membawa nampan berisi kue buatan rumah.
Laki-laki menyusun kursi dengan tawa riang. Tak ada dekorasi mewah, tak ada pelaminan gemerlap, tapi suasananya hangat, nyata. Adrian berdiri di dekat pohon mangga tua, tempat pertama kali Saras diajaknya berbincang serius soal hidup. Ia mengenakan batik sederhana, rambutnya disisir rapi. Tatapannya tak lepas dari pintu rumah. Saat Saras melangkah keluar, semua terdiam. Tak ada iringan musik, hanya suara alam, detak jantung, dan mata yang mulai berkaca. Perempuan itu bukan hanya selamat dari luka, bisik Bulia yang ikut hadir. Dia menumbuhkan taman dari tanah yang dulu penuh duri. Asteris. Pernikahan mereka berlangsung di bawah langit senja. Tak ada janji-janji manis yang penuh metafora. Hanya satu kalimat dari Saras, yang membuat semua orang menunduk haru. Aku tidak datang kepadamu dengan sempurna. Aku datang dengan bekas luka. Tapi luka itulah yang membawaku pulang ke diriku sendiri. Adrian menggenggam tangannya. Mata mereka saling bicara. Tak ada masa lalu yang perlu dilupakan. Semua sudah menjadi batu loncatan menuju tempat paling penting dalam hidup. Rumah bukan sekadar bangunan, tapi tempat di mana hati merasa aman. Asteris. Setelah hari itu, Saras tak pernah menjadi selebritas, meski kisahnya sempat viral. Ia menolak undangan talk show, menolak tampil di layar kaca. Baginya, sorotan bukan tujuan. Ia hanya ingin hidup tenang, menanam tomat di halaman, mengajari anak-anak menjahit, dan menyeduh teh untuk suaminya setiap sore. Ia dan Adrian membangun sekolah kecil di tepi sawah, gratis untuk anak-anak desa. Tak ada bangku mahal, hanya tikar dan papan tulis. Tapi tawa dan semangat mengisi ruangannya setiap hari. Kadang, Saras duduk di beranda menjelang malam, memandangi langit. Ia memikirkan ibunya. Ia memikirkan malam-malam kelam yang pernah ia lalui. Dan ia tersenyum. Ia telah kembali, tidak ke tempat, tapi ke dirinya sendiri. Ke keberanian yang dulu hanya percikan, kini menyala terang. Ke cinta yang dulu menyakitkan, kini menenangkan. Dan ke rumah yang ternyata tak pernah pergi.
menikah dengan Arya setelah melalui perjalanan cinta yang penuh liku. Ia percaya bahwa pernikahannya akan membawa kebahagiaan, meski Maya, ibu Arya, tidak pernah menyukai dirinya. Maya menganggap Raina tidak sepadan dengan status keluarga mereka yang terpandang. Ketidaksetujuan Maya perlahan menjadi awan gelap dalam hubungan rumah tangga mereka. Meski Raina berusaha keras menjadi menantu yang baik, sikap dingin Maya tidak pernah berubah. Maya terus mencari-cari kesalahan, dari hal kecil seperti cara Raina memasak hingga masalah besar yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Arya sering terjebak di antara keduanya, membuat hubungan suami istri itu mulai goyah. Citra, seorang wanita muda dari keluarga kaya, sering diundang Maya untuk makan malam bersama keluarga mereka. Maya terang-terangan memuji Citra di hadapan Raina, menyebutnya sebagai calon menantu ideal. Arya, meski merasa risih, tidak berani melawan kehendak ibunya. Kehadiran Citra semakin memperkeruh suasana di rumah itu. Setiap kali Arya mencoba membela Raina, Maya selalu memainkan peran sebagai korban. Ia mengadu bahwa Raina tidak menghormatinya sebagai ibu mertua. Arya yang sudah terbiasa menuruti ibunya, mulai terpengaruh oleh tuduhan-tuduhan tersebut. Perlahan, cinta Arya pada Raina tergantikan oleh keraguan yang ditanamkan Maya. Puncaknya terjadi ketika Maya menuduh Raina membawa sial bagi keluarga mereka. Ketika bisnis keluarga mengalami kerugian besar, Maya menyalahkan keberadaan Raina sebagai penyebab malapetaka. Tanpa bukti atau alasan yang masuk akal, ia menyuruh Arya menceraikan Raina demi menyelamatkan nama baik keluarga. Arya yang dilema antara cinta pada Raina dan kewajibannya pada ibu, akhirnya memilih untuk mengakhiri pernikahan. Keputusan itu menghancurkan hati Raina. Ia tidak menyangka bahwa orang yang paling dicintainya tega menghancurkan hidupnya hanya karena hasutan seorang ibu mertua. Sebelum pergi dari rumah itu, Raina mencoba berbicara dengan Arya untuk terakhir kalinya. Namun, Arya hanya berdiri kaku tanpa memberikan jawaban. "Maafkan aku," adalah satu-satunya kalimat yang keluar dari bibir Arya, tetapi itu tidak cukup untuk menyembuhkan luka di hati Raina. Saat Raina meninggalkan rumah, Maya merasa puas karena berhasil menyingkirkannya. Sementara itu, Citra mulai semakin dekat dengan Arya, dengan harapan menggantikan posisi Raina sebagai istri. Namun, di balik senyuman kemenangannya, Maya tidak menyadari bahwa ia telah melukai seorang wanita yang tulus mencintai putranya. Raina berjalan tanpa tujuan, membawa tas kecil berisi pakaian